A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlal bani adama bi'ilmi wal amal. Biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, hal yastawil ladhina ya'lamu wal ladhina la ya'lamu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amma ba'du, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Allah dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya dan yang sedalam-dalamnya. Qul law kana bahru middadali kalimati rabbi, katakanlah hai Muhammad, jikalau kalian ambil lautan, kalian jadikan tinta untuk menulis rahmat Tuhanku, niscaya kering lautan tidak akan tertulis oleh kalian. Kemudian doa salam dan salawat buat Rasul Allah, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, sidang jamaah solat Isya dan sekaligus sidang jamaah solat tarawih insyaallah di musala Baitul Amal yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, yang pada malam hari ini sebagai judul atau tema kultum Ramadan kita, yaitu menyempurnakan ibadah di bulan puasa agar mendapat fadilah yang telah dijanjikan Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man furiha bidukhuli ramadana haramallah jasadu 'alan nar. Siapa-siapa yang bergembira kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Syahrul Ramadan kutiba siyam wa man sama nahariya wa qama layaliha akhrajahu Allah min dzunubihi kayauma waladathu min batni ummihi. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang mana Allah perintahkan, Allah wajibkan berpuasa. Siapa-siapa yang berpuasa pada siang harinya, siapa-siapa yang bertarawih pada malam harinya, selesai Ramadan Allah keluarkan dia dari dosa, Allah kembalikan ia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dzambih. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap balasan Allah, maka Allah ampunkan dosanya yang berlalu. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam dengan solat tarawih di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada umatnya tidak perlu kita ragukan. Tinggal lagi, apakah semua orang yang berpuasa itu mendapat? Apakah semua orang yang sholat tarawih itu mendapat? Rasulullah bersabda, wa kamin shaimin la yajidu min siyamiya ilal atasi wa ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun fadilah-fadilah dalam Ramadan, melainkan yang mereka dapatkan adalah sekedar haus dan lapar saja. Apa sebab? Hamsul khisal tubtilu shaim. 5 macam yang menggagalkan fadilah, yang batal mendapatkan fadilah Ramadan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Allah ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Allah keluarkan dia daripada dosa-dosanya. Allah kembalikan dia fitrah bersih bagaikan bayi baru lahir dari perut ibunya. Semua itu batal disebabkan 5 masalah. Hamsul khisal, 5 masalah. Bukan puasanya yang batal,
tapi batal fadilahnya. Yang pertama, al-ghibah, bergunjing di bulan Ramadan. Atadarumal ghibah, tahukah kalian apa itu gunjing? Kata Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya lah yang tahu. Rasul bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Apabila kalian bicarakan saudara kalian, kalau terdengar olehnya apa yang kalian bicarakan, dia tidak senang mendengarkannya. Lalu sahabat menjawab, bagaimana ya Rasulullah kalau yang kami bicarakan itu benar? Rasul menjawab, justru benar adalah ghibah. Kalau tidak benar, bohtah. Apa itu beda ghibah dengan bohtah? Ghibah yang dibicarakannya benar, yang disampaikannya dari orang ke orang benar. Kalau bohtah yang dibicarakannya tidak benar. Mana yang lebih berbahaya, bohtah daripada ghibah? Lebih berbahaya bohtah. Ghibah saja membatalkan fadilah Ramadannya, apalagi bohtahnya. Apa itu bohtah? Hoa, berita bohong. Yang pernah menimpa Nabi Allah Yusuf dan pernah pula menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebar berita bohong bahwa Aisyah selingkuh dengan Sufyan bin Mu'attil. Dua orang suami pulang kerja di bulan Ramadan pada masa hidup Rasul. Sampai di rumah, dia mendapatkan istrinya lemah, hampir pingsan. Lalu sang suami beranggapan lemahnya istri lantaran berpuasa. Lalu kedua orang suami mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, ada apa? Istri kami berpuasa, lalu hampir pingsan. La ta'lamu ma taqulu. Hampir mereka tidak sadar apa yang mereka katakan. Lalu bagaimana? Apakah boleh sekarang istri kami berbuka? Karena sekarang hampir waktu berbuka. Kalau dia tunggu sampai datang waktu berbuka, keduanya istri kami bisa pingsan. Lalu Rasulullah diam, pergi ke dapur. Diambilnya gelas 2 buah, lalu 2 gelas kosong tersebut dia kasih kepada sang suami. Dia berpesan Rasul berpesan, sampai di rumah suruh istri kalian mutah ke dalam gelas. Apa yang dipesankan Rasul dilakukan oleh 2 orang suami. Disuruhnya istrinya mutah ke dalam kedua gelas kosong, yang keluar dari mulut istrinya darah segar dan daging mentah. Melihat yang keluar darah segar dan daging mentah, lalu sang suami kembali kepada Rasul, ya Rasulullah, istri kami tidak pernah makan daging mentah, istri kami tidak pernah minum darah segar. Tapi ketika dia mutahkan darah segar dan daging mentah. Maka Rasul berkata, lemahnya badan orang yang berpuasa bukan lantaran puasa, tapi lantaran bergunjing, lantaran berghibah. Ayuhibu ayyakula lahma akikum. Dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 12, Allah berfirman, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian? Nah, itu makna gunjing. Satu. Yang kedua, namimah. Namimah mengadu domba. Jangan kalian berjalan, jangan kalian mau seiring, jangan kalian mau sama duduk dengan orang yang suka mengadu domba. Apa yang kalian katakan, maka dia sampaikan kepada yang lain. Lain yang dibicarakan, lain yang disampaikan. Apabila terjadi mengadu domba di bulan Ramadan, padahal di luar bulan Ramadan dilarang oleh Allah, makanya Allah imbau, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas, belum tentu dia mampu meninggalkan gunjing, belum tentu dia mampu meninggalkan namimah, mengadu domba.
Maka Allah imbau, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang mampu meninggalkan ghibah, yang mampu meninggalkan gunjing, yang mampu meninggalkan bohong, yang mampu meninggalkan menyumpah, yang mampu meninggalkan menghayal, mengendalikan syahwatnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau seandainya belum mampu, itu terjadi di bulan Ramadan, maka puasanya sah, yang batal adalah fadilahnya. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, al-qadzib, bohong. Bohong sampai ditafsirkan bohong tersebut seorang pagi harinya memanggil ternaknya, memanggil ayamnya. Ayamnya datang, seolah-olah di dalam tangan ada segenggam beras yang akan dikasih kepada ayam itu. Tapi sesampai ayam di hadapannya, lalu tangannya dia buka, rupanya kosong. Orang tersebut telah berbohong walaupun kepada seekor ayam. Sampai ke situ makna bohong yang dilarang tersebut. Apalagi membohongi manusia. Ada kelebihan orang yang berpuasa, kata Rasulullah, seharum-harum mulut di sisi Allah mulut orang yang berpuasa. Allah mudah mengenal orang yang berpuasa. Rasulullah mudah mengenal orang yang sholat. Melalui apa engkau bisa mengenal umatmu nanti di yaumul akhirat ya Rasul? Mudah. Melalui apa? Asarus sujud, tempat sujudnya. Yang sujud itu apa? Keningnya, telapak tangannya, dua lututnya, dua ujung jarinya. Ghurran, maka pada hari kiamat cemerlang, berkilauan bagaikan bulan purnama yang terang. Rasulullah mudah mengenal umatnya. Lalu Allah mudah mengenal hambanya yang beriman. Melalui apa? Melalui bau mulutnya. Yang berpuasa seharum-harum mulut di sisi Allah mulut orang yang berpuasa. Maka Allah mudah mengenal orang yang berpuasa. Allah senang kepada orang yang berpuasa. Allah tempatkan orang puasa itu di tempat yang istimewa. Kenapa? Karena dia telah lapar di dunia, maka tidak akan lapar lagi di akhirat. Tapi ingat, sebusuk-busuk mulut di sisi Allah adalah mulut orang yang bohong. Itu makanya sering-sering kali bersiwa, ingin sholat bersiwa. Bersiwa itu ada kayu siwaknya. Jadi kalau ibu bapak ingin bersiwa, ada kayu siwaknya, gosokkan. Kalau tidak ada kayu siwaknya, boleh lengan baju digosokkan, boleh kain ujung telekung digosokkan ke gigi itu. Tapi jangan telekung kawan. Kenapa? Busuknya mulut orang yang bohong. Maka larilah malaikat pencatat amal soleh dari sisinya. Berarti malaikat yang sebelah kanan lari daripadanya. Berapa jauh larinya? Seumpama 1 hari perjalanan. Jauh. Kenapa jauh kali? Lantaran busuknya mulut orang yang bohong. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang harum mulut orang yang berpuasa, yang busuk mulut orang yang berbohong. Dia puasa tapi juga berbohong. Ada yang paling busuk padanya, ada yang paling harum padanya. Yang hilang kira-kira yang busuk atau yang harum? Yang busuk atau yang harum? Nah, yang harumlah yang hilang. Yang hilang adalah nilai puasanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyumpah-nyumpah. Sumpah palsu atau menyumpah-nyumpah. Baik menyumpah orang lain, baik menyumpah diri sendiri. Ini di bulan Ramadan, yang biasanya ringan dikerjakan di bulan Ramadan belum tentu ringan. Yang biasanya bisa diajak bercanda di luar bulan Ramadan, biasa kita bercanda dengannya, di bulan Ramadan belum siap dia bercanda dengan kita. Maka hati-hati nilai ibadah puasa orang lain. Jangan kita selalu banyak berbicara yang tidak bermanfaat, karena ada 6 yang mengurangi pahala puasa. Ibu bapak yang Allah muliakan, yang dirahmati oleh Allah. Contoh, kalau orang-orang dahulu berpuasa sebelum datang bulan Ramadan, mereka itu sudah mempersiapkan segala yang diperlukan di bulan Ramadan, mulai dari kayu bakarnya, mulai dari
dadak bareh ditampih, atah bareh dipilih. Nanti di bulan Ramadan tinggal masuk ke dalam periuk, masak makan, ndak susah-susah, sampai-sampai disiapkan semuanya. Kenapa sampai seperti itu? Hal yang sepele dalam keadaan berpuasa, ringan di luar bulan Ramadan, tapi berat dalam bulan Ramadan. Jam 5 ibu-ibu ke dapur, ingin memasak, ambil beras, dipilih atahnya, ditampih dadaknya, ndak berapa atahnya, biasa 5, 10, tapi dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan kepala sakit, mata berkunang-kunang, semua yang dilihat 2, dilihat atah baris 10 lah jadi 20. Akhirnya apa katanya? Ayo kalera orang nempunya bareh kok. Dia sumpah orang yang jual beras, maka sumpah itu menghapus nilai puasanya. Atau menyumpah dirinya sendiri. 3 orang anaknya, yang satu ingin berbuka dengan onde-onde, yang satu ingin berbuka dengan sanok pisang, yang satu ingin berbuka dengan sanok kacang padi. Tapi ketiga-tiga anak tidur, yang kerja di dapur ibunya, lantaran susahnya, lantaran lelahnya sang ibu. Lalu dia berkata, ya Allah ya Tuhan, begini susahnya hidup, rasanya lebih baik mati daripada hidup. Nah, itu hapus. Daripada mati, ibu-ibu lebih gancak onde-onde yang dipeluk ya, daripada mati. Nah, itu hal-hal yang menghapus pahala puasa. Yang kelima, nadhru bisahwat, memandang, melihat langsung atau tidak langsung. Yang kita lihat sebelumnya hari kemarin terbayang hari ini, baik lewat khayalan, maka muncul syahwatnya lantaran memandang, maka hapus pahala puasanya. Nadhru bisahwat, memandang sehingga muncul perasaan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Ramadan itu sudah kebiasaan sore-sore hari jalan-jalan sambil menunggu waktu berbuka. Sore hari kebanyakan masyarakat, ibu bapak jamaah itu pasti di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan. Lah badowo kata pilabuh sarulai. Sambil menunggu waktu berbuka. Bapak, ibu, angku, nenek kata pilabuh sarulai. Sadang-sadang kadang-kadang no bapak jo ibu jo kuciang-kuciang satu kata pilabuh. Ndak masalah, silakan, tapi tolong berpakaian sopan. Kalau bapak, ibu lewat di jalan raya, di tempat umum, tolong berpakaian sopan. Karena bisa merusak ibadah puasa bapak. Nadhru bisahwat, memandang sehingga muncul syahwatnya, hapus nilai Ramadannya. Inilah yang dimaksud oleh Rasul. Wa kamin shaimin la yajidu min siyamiha ilal atasi wajwa. Betapa banyak orang yang berpuasa indak mendapat pahala, nilai, fadilah, melainkan yang mereka rasakan hanya sekedar haus dan lapar saja. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya muliakan, maka hindarilah yang 5 tersebut. Itu hapus pahala puasa. Kalau batal puasa, ada istilah mengqadha, ada istilah mengganti, tapi puasanya sah, pahalanya kosong. Ada istilah mengganti, tidak ada istilah mengganti. Maka Ramadan berkali-kali tapi tidak merubah sifat dan tingkah lakunya. Setelah bulan Ramadan tidak ubahnya seperti sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ibadah kita, kerjasama, saling menjaga agar ibadah itu benar-benar terlaksana dengan baik dan full nilainya tanpa berkurang sedikit pun. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.